Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih membicarakan tafsir surah Al-Isra, yaitu ayat ke-27 dari kitab Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh ulama besar, yaitu Muhammad bin Ismail bin Katsir, atau yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ke-27 yang bunyinya sebagai berikut, tafsirnya nanti kita lihat sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang melakukan perbuatan tabdzir. Tabdzir adalah memboroskan harta, menafkahkan harta, membelanjakan harta dengan cara yang boros. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memboroskan harta, kanu, mereka adalah ikhwanasy syayatin, saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitan, sedangkan setan adalah lirabbihi, kepada Tuhannya, kafura, mengingkari, sangat mengingkari. Ya, ini ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut. Sebagian sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu, wahai Muhammad, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Maksudnya yang dimaksud dengan saudara setan yaitu asbahuhum fi dzalik. Mereka adalah orang-orang yang asbaha, menyerupai, hum, mereka para setan tadi, fi dzalika, dalam hal itu, dalam hal membelanjakan harta. Jadi kadang-kadang manusia itu wataknya, perilakunya berubah seperti watak atau perilaku setan. Ya, itu diantaranya ketika dia membelanjakan duitnya, duit yang dia peroleh dari hasil kerjanya sendiri, tapi tidak menurut caranya Allah, akan tetapi menurut caranya setan. Yang dia ikuti dalam membelanjakan hartanya bukan perintah Allah tapi perintah setan. Bukan kemauan Allah tapi kemauan setan. Itu yang mereka jalani. Itu dalam soal menafkahkan harta. Begitu juga dalam soal lainnya. Kalau Allah sudah ngajari kita sesuatu apa begitu, harusnya kita jalani dalam hidup ini ya apa yang sudah diajarkan oleh Allah itu tadi. Jangan meniru, mengikuti maunya setan. Sedangkan setan itu bersemayam dalam hati kita juga, gangguin kita, bersemayam dalam dada kita, dalam diri kita, bukan dalam hati. Kalau misalnya dalam hati itu iman. Tapi setan memang oleh Allah digandengkan kepada manusia. Setiap manusia itu punya setannya sendiri-sendiri. Sebagaimana setiap manusia itu punya malaikat hafadhah yang menjaga dirinya.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara setan. Maksudnya orang-orang yang menyerupai setan. Jadi kita serupa dengan setan ketika kita melakukan perbuatan tabdzir, memboroskan harta. Lalu apa yang dimaksud dengan tabdzir? Ahli tafsir Ibnu Mas'ud mengatakan nih, waqala Ibnu Mas'udin, dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud atau panggilan terkenalnya Ibnu Mas'ud. Ini ahli tafsirnya Nabi. Ahli tafsirnya Nabi itu ada banyak, di antaranya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Dua pakar tafsir dari sahabat Nabi itu. Ya hari ngaji sama Nabi, enggak ada perai, enggak ada. Ibnu Mas'ud mengatakan at-tabdzir, yang dimaksud dengan tabdzir memboroskan harta adalah al-infaqu fi ghairi haqqin, menginfakkan harta pada selain haknya, pada yang bukan tempatnya. Kita tidak perlu mengeluarkan harta untuk sesuatu tapi kita mengeluarkan, itu namanya tabdzir. Nah, saudara-saudara sekalian, kita diajari oleh Islam ini untuk membedakan antara keperluan atau kebutuhan dengan keinginan. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah memenuhi keperluan atau kebutuhan kita sehari-hari, bukan memenuhi keinginan kita. Kalau keperluan itu ya memang itu perlu. Makan contohnya itu perlu. Kalau nggak makan nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat. Kendaraan kadang-kadang bagi seseorang perlu karena tempat kerjanya jauh. Misalnya begitu, jalan kaki menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Uji ya, misalnya berangkat dari sini ke tempat kerjanya di sana. Ya, apa namanya di sana tempatmu kerja itu, tempatnya Lina itu apa namanya? Wantum. Berangkat dari sini kerjanya habis asar, berangkat dari sini habis sholat duhur misalnya, lebih sedikit, jalan kaki ke sana, sampai sana uyuh sudah itu. Nanti balik lagi sampai sini habis isya mungkin. Nah, perlulah kendaraan misalnya. Nah, kendaraan tuh begitu itu perlu. Orang kadang-kadang perlu kendaraan. Kendaraan nanti bisa berupa sepeda, bisa berupa sepeda motor. Nah, membelanjakan harta untuk keperluan membeli kendaraan itu tidak termasuk boros kalau memang kita perlu kendaraan. Nah, kalau kita sudah punya kendaraan satu, udah cukup. Masih bisa beli lagi mobil. Mobil yang kedua itu kena zakat terus itu nanti setiap tahun. Udah kena pajak pajak STNK, kena pajak pula. Tapi itu enggak pernah bukan kena pajak, kena zakat. Rumah juga begitu, udah punya rumah satu ya udah cukup. Punya rumah lebih dari satu, rumah yang kedua tuh tiap tahun kena pajak gitu. Kita punya tanah nganggur, enggak digunakan, kena pajak itu. Bukan kena pajak, kena zakat tuh tanah nganggur itu. Alhamdulillah saya enggak punya tanah nganggur. Jadi ya enggak ada pajak, enggak ada zakat. Jadi saudara, yang namanya tabdzir adalah harta adalah membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Wa kadza qala Ibnu Abbas, dan begitu juga telah berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sama pendapatnya dengan Ibnu Mas'ud. Ini benar kata Ibnu Mas'ud. Wa qala Mujahid, dan telah berkata Imam Mujahid, ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Mujahid mengatakan lau anfaqa insanun, kalaulah manusia menginfakkan malahu hartanya, kullahu semuanya, fil haqqi dalam kebenaran, lam yakun mubadziron, dia bukan orang yang mubadzir. Jadi kita punya uang banyak, penghasilan kita sebulan 10 juta misalnya, itu habis setiap bulan, gak ada pernah bisa menabung. Tapi karena dibelanjakan untuk hal-hal yang diperlukan, bukan diinginkan ya, habis. Yang begitu itu tidak termasuk mubadzir. Itu kata muridnya Ibnu Abbas. Kemudian walau sebaliknya kata Imam Mujahid, walau dan kalau anfaqo, seorang manusia menginfakkan mud, dan satu mud saja, barang atau beras atau kurma atau gandum yang cuma sebanyak satu mud, satu kaleng susu cap bendera atau cap nona itu isinya kurma atau gandum atau beras,
Berapa sih harganya seperempat kilo beras itu berapa? Kalau 1 kilonya 20.000 berarti ya 5.000. Kamu menginfakkan, membelanjakan harta kamu yang cuma 5.000 fi ghairi haqqihi, pada selain haknya, yang bukan pada hak harta. Karena jadilah dia si manusia tadi tabdziron, manusia yang melakukan perbuatan tabdzir, boros dia. Punya 5 juta tiap bulan, penghasilannya 5 juta tapi habis, selalu habis. Enggak bisa nabung. Karena dipakai untuk memenuhi keperluannya atau kebutuhannya. Itu bukan tabdzir. Tapi punya 5 juta, yang 5.000 digunakan untuk pasang lotre misalnya begitu. Mudah-mudahan tidak termasuk membeli rokok ya. Saya enggak tahu tuh, membeli rokok termasuk tabdzir apa enggak itu. Mudah-mudahan aja bukan. Mudah-mudahan kalau termasuk tabdzir juga. Astagfirullahaladzim, banyaklah dosa kita yang merokok itu tadi. Jadi saudara, begitu kata Imam Mujahid. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah, ini muridnya Ibnu Mas'ud nih, Qatadah ini mengatakan at-tabdzir, yang namanya tabdzir perbuatan boros adalah an-nafaqatu, menafkahkan harta fi, pada al-fasad, kerusakan, pada perbuatan yang merusak. Nah ini terma fi maksiatillah, an-nafaqatu menginfakkan, menafkahkan harta fi maksiatillahi ta'ala, dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, kita membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang maksiat, itu tabdzir, walaupun cuma 5.000 rupiah, walaupun cuma 1.000 rupiah. Tuh Pak. Wa fi ghairil haqqi, dan demikian juga menginfakkan harta pada yang selain haknya harta. Wa fil fasad, dan dalam hal yang merusak. Ya apa saja yang merusak manusia, yang merusak tatanan, peraturan. Ya, dengan kita menyedekahkan harta untuk itu kita sudah berbuat tabdzir. Nah setelah Ibnu Katsir menerangkan ini yang dimaksud perbuatan tabdzir, yang pelakunya disebut oleh Allah sebagai ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya setan. Setelah Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut, lalu beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi yang kemarin mau dibacakan tapi kemudian waktunya habis. Wa qala, dan telah berkata Imam Ahmad salah satu pakar hadis ya, yang punya mazhab, yaitu mazhab Hambali. Imam Ahmad mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Hasim bin Qasim. Guru kami bernama Hasim bin Al-Qasim. Hasim bin Al-Qasim mengatakan haddatsana Laitsun, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Laits. Laits, seorang perawi hadis ini mengatakan dia mendengar hadis ini an Khalid bin Yazid, dari gurunya yang bernama Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid ini mengatakan dia mendengar hadis ini an Abi Sa'id bin Abi Hilal, dari gurunya yang bernama an Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abi Hilal. Sa'id bin Abi Hilal mengatakan dia mendengar hadis ini dari gurunya, yaitu an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Anas bin Malik telah berkata. Anas bin Malik pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi pelayan Rasulullah di rumah tangganya, apa aja keperluan Rasulullah selalu disiapkan. Sejak bangun tidur sampai beliau mau tidur lagi. Termasuk menyiapkan air untuk wudunya. Karena air untuk wudhu zaman dulu kan harus dicari. Gak seperti kita sekarang enak, tinggal putar keran aja. Itu kan kalau PLN-nya jalan. Kalau PLN-nya mati, PDAM-nya jalan. Kalau PDAM-nya mati ya sama, cari air juga kita. Ya. Nah, Anas bin Malik bercerita begini. Ata rajulun, telah datang seorang laki-laki. Tidak disebut namanya. Ya. Kode etik jurnalistik namanya. Min Bani Tamim, dia termasuk orang dari Bani Tamim. Kelompoknya atau asal usulnya adalah tempat tinggalnya Bani Tamim, keturunannya Tamim. Dari satu desa semuanya keturunan Tamim. Terus orang laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, si laki-laki tadi tidak sebut namanya, dia berkata begini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dzu malin katsiran. Ini laki-laki tadi bilang begitu.
Ini sesungguhnya aku ini ya Rasulullah mempunyai malin harta kasirin yang banyak. Ya Rasulullah, aku ini orang yang punya duit banyak, punya harta banyak. Ngaku dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian wadhu, dan aku ini orang yang mempunyai ahlin, keluarga, istri maksudnya. Wa waladin, dan anak, aku mempunyai istri dan anak. Wa hadiratin, dan orang-orang yang selalu hadir di rumahku, yakni tanggunganku maksudnya, termasuk pembantu rumah tangganya. Fa'ahbirni, maka beritahulah kepadaku ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku, kaifa, bagaimana unfiku, aku harus menafkahkan, membelanjakan atau menginfakkan. Wa kaifa, dan bagaimana asna'u, aku harus berbuat dengan hartaku yang banyak ini ya Rasulullah. Jadi si laki-laki tadi tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak harta saya Rasulullah. Tapi saya juga punya istri, punya anak, punya tanggungan. Beritahulah kepadaku ya Rasulullah, bagaimana cara aku membelanjakan harta ini dan bagaimana yang aku harus perbuat dengan harta ini. Faqala, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ajarkan kepada laki-laki tadi? Beliau menjawab begini. Tukhriju zakata, engkau mengeluarkan az-zakata, zakat, min malika, dari hartamu. Nomor satu, kalau kamu duitnya banyak, berarti kamu orang yang mungkin kekayaannya mencapai nisab. Kekayaannya mencapai nisab zakat. Nisab zakat itu batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam, yang orang yang punya harta sebanyak satu nisab itu tadi wajib zakat. Satu nisab sampai hari ini kalau belum berubah itu adalah sekitar ada yang bilang 90 gram emas, ada yang bilang 95 gram emas, ada ulama yang bilang 96 gram emas. Taruh yang paling banyak 96 gram emas, atau taruh yang paling sedikit lah 94 gram. Jadi kalau seseorang dia mempunyai harta, sesudah dipotong untuk keperluan hidupnya, dia kumpulkan sedikit demi sedikit, sampai 1 tahun haul, ya, sampai mencapai waktu 1 tahun dikumpulkan duitnya tadi dan dihitung pada akhir tahunnya setelah 12 bulan atau 1 tahun Hijriah, ya, bukan 1 tahun Masehi, dikumpulkan mencapai nilai 94 atau 95 gram emas. Kalau emas sekarang harganya berapa Pak? 1 juta ya? Lebih. Nah, 1.500.000 tuh. Kalau orang mempunyai duit sebanyak 2.500.000 kali 95. Berapa hitungan sendiri gitu. 85 juta. Oh, itu kan berapa sebagian ulama. Yang mayoritas itu 95. Berapa? 500. Oh, 230 juta. Kalau saudara punya tabungan di akhir tahun setelah ditabung 250 juta, kena zakat itu 2,5% dari 250 juta itu harus dikeluarkan. Kasihkan ke siapa? Kepada 6. Kalau Al-Quran kemarin itu dibilang ada 8. Ini loh ayatnya di surat At-Taubah yang sudah saya singgung ini, ya, surat yang ke-9, nih suratnya ayat yang ke-60. Kemarin sudah terangkan ini sedikit disinggung. Ini loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang paling menderita hidupnya, yang keperluan hidupnya untuk dirinya dan keluarganya itu tidak cukup dan dia tidak punya pekerjaan tetap. Itu orang fakir. Tidak punya penghasilan yang tetap didapat rutin.
penghasilannya tidak tetap, seandainya dapat pun tidak bisa mencukupi diri dan keluarganya. Itu orang fakir. Kalau orang miskin sama seperti orang kafir, kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan sehari-harinya tidak cukup dipenuhi, tapi dia punya pekerjaan. Itu. Terus yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Yang keempat, orang yang mu'alaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang yang keberatan hutang. Kalau diterjemahkan al-gharimin itu orang-orang yang berhutang. Kalau diartikan begitu kacau. Orang yang kaya raya juga punya hutang nih. Haritanu itu punya hutang loh. Abu Rizal Bakir itu punya hutang loh. Orang kaya raya. Masa dapat zakat? Bukan orang yang punya hutang, orang yang keberatan hutang, yang tidak punya duit untuk membayar hutangnya, walaupun sudah lama dia berhutang, nggak bisa bayar. Itu orang yang seperti itu. Wa fi sabilillah yang berikutnya pada jalan Allah, yang berikutnya pada Ibnu Sabil. Ini ada 8. Nah dari 8 ini Pak, yang 2 itu tidak ada di Indonesia. 1 budak, nggak ada budak di Indonesia ini, sehingga ini tidak berlaku lagi, nggak ada lagi sebagian zakat. Dari 8 asnaf ini yang 2 gugur. Pertama adalah rikob, budak. Yang kedua adalah wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Gak ada amil zakat sekarang tuh gak ada. Amil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat, yang zaman sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai amil zakat. Itu amil-amilan. Bukan amil zakat seperti yang disebut dalam Al-Quran ini, bukan. Ya. Jadi kita harus paham nih masalah ini. Nanti dibicarakan panjang lebar dalam kitab fikih itu. Nah, kembali ke ayat yang sedang dibicarakan tadi. Ya, ini di sini ya. Nabi mengatakan tuhrijuz zakata min malika, kamu keluarkan saja zakat dari hartamu. Karena kamu sudah punya harta nilainya lebih dari 250 juta. Fa innaha, maka sesungguhnya dia zakat itu tadi tuhratun, menjadi pembersih. Tutahhiruka, yang membersihkan dirimu. Harta zakat itu akan membersihkan dirimu dari dosa, kewajiban membayar zakat. Tuh, itu Nabi mengajari begitu. Kalau kamu punya harta banyak, pertama keluarkan zakatmu, keluarkan zakat hartamu. Yang kedua, watasilu akribaaka, dan kamu sambung tali kekerabatan kamu. Kamu berikan harta kamu kepada kerabat-kerabat kamu. Kemudian wa ta'rifu haqqas sa'il, dan kamu harus tahu haknya orang yang meminta, wal jari, dan haknya tetangga, wal miskini, dan haknya orang miskin. Jadi begitu. Harta itu dipakai untuk membayar zakat, nomor 1. Yang kedua untuk diberikan kepada kerabat. Yang ketiga untuk haknya orang yang meminta. Yang keempat adalah haknya tetangga, kalau kamu punya tetangga dan tetangga itu miskin, perlu sesuatu dari harta itu, kamu kasih tetangga. Terus yang terakhir adalah kepada orang miskin. Itu jawaban Nabi kepada si penanya tadi, si laki-laki tadi. Faqala, lalu si laki-laki tadi ngomong begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aklil, sedikitkanlah li untukku. Maksudnya Rasulullah, uraikan aja kepadaku secara ringkas gitu loh, ya Rasulullah. Tadi engkau bilang kamu kasih kamu sini dan seterusnya. Ringkasnya bagaimana Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, membacakan ayat ini. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabila wa la tubadzir tabdzira. Itu dibacakan ayat ini kepada si laki-laki tadi. Maka lalu si laki-laki tadi mengatakan, hasbi ya Rasulullah, cukup sudah untukku wahai Rasulullah, sudah jelas aku. Jadi ida addaitu zakah, apabila aku sudah membayar zakat ya Rasulullah, ila rasulika, kepada utusanmu. Nah ini yang dimaksudkan utusan Rasulnya adalah amil zakat. Yang namanya amil zakat itu ya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dari kalangan muslimin dan muslimat, itu adalah petugas pengambil harta milik orang kaya yang zaman dulu ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ditunjuk untuk mendatangi rumah orang kaya, disuruh melihat rumahnya, suruh menghitung kekayaannya, berapa aja kekayaan yang kamu miliki ini, kebunmu ada berapa, kebun kurma berapa banyak, kebun gandummu berapa, kan anggurmu berapa, terus hewanmu berapa, dan sebagainya, dicatat semuanya
simpanan uangmu berapa ditulis, itu ditentukan. Berarti kamu harus mengeluarkan zakat sekian. Itu dulu begitu prakteknya. Yang itu sekarang ini zaman modern ini digantikan oleh petugas pajak. Zaman sekarang. Jadi petugas pajak itu mirip dalam tanda petik dengan amil zakat, tapi bukan amil zakat, namanya mirip kok. Yang namanya mirip kan enggak sama. Ya toh? Mirip. Nah, itu bukan amil zakat itu. Jadi zaman dulu tuh amil zakat ditunjuk oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal ditunjuk oleh Umar. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal ditunjuk oleh khalifah berikutnya. Begitu seterusnya. Sekarang ini enggak ada imam muslimin, enggak ada. Jadi tidak bisa diamalkan ini amil zakat ini. Nah, amil zakat yang ada sekarang ini adalah yang mirip amil zakat. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, tanyalah kepada amil zakat. Nah, petugas amil zakat itu enggak tahu mereka tentang ilmu zakat itu. Kebanyakannya enggak tahu dia. Kadang-kadang zakat fitrah aja harusnya dibagikan kepada orang, dia ambil untuk dirinya sendiri karena enggak tahunya dia. Nah, dan seterusnya. Jadi begitu ya. Apabila aku sudah menunaikan zakat kepada utusanmu Rasulullah, faqad bari'tu minha, apakah sungguh aku sudah bebas darinya, dari perintah Allah ini, aku sudah membebaskan hartaku darinya, ilallahi wa ila rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, kamu sudah menyelesaikan tugas utama hartamu kalau kamu sudah menunaikan semuanya ini tadi. Idza addaitaha, apabila engkau sudah menunaikan harta kamu, memberikan hartaku, menafkahkan hartamu ila rasuli, kepada rasulku, pada utusanku, yakni pada amil-amil zakat, faqad bari'ta minha, maka sungguh engkau telah bebas dari kewajiban membayar zakat. Falaka ajruha, maka untuk kamu pahala zakatmu, wa ismuha, sedangkan dosanya itu ala man badalaha, yang dosanya ditanggung atau atas tanggungan orang yang mengubah bagian zakat tadi. Bagian zakat ada 6 bagian. Orang punya zakat 6 juta, yang 1 juta untuk fakir miskin, untuk fakir, orang fakir, yang 1 juta untuk orang miskin, yang 1 juta untuk ibnu sabil, yang 1 juta untuk orang yang keberatan hutang, yang 1 juta untuk sabilillah, yang 1 juta lagi untuk siapa tadi itu. Habis. Nah, itu dia cari-cari orang sabilillah enggak ada. Akhirnya ya aku aja sudah, untuk aku saja. Nah, itu dia menyelewengkan zakat. Kalau ada amil zakat menyelewengkan zakat, maka dosanya menjadi tanggungan si amil zakat itu. Kalau zaman sekarang, kalau ada petugas pajak mengambil pajak harusnya diserahkan kepada negara, tapi dia pakai untuk keperluan dirinya atau keluarganya, maka dia menanggung dosa. Sama dosanya tadi. Baru saja ketangkap KPK nih di Jakarta nih beberapa hari yang lalu beritanya. Petugas pajak di Jakarta Utara sana. Kalau Jakarta Utara itu sana ada Tanjung Priok itu. Tempatnya pengusaha-pengusaha di sana itu. Kaya raya di sana. Ya, nah, ketangkap KPK karena menerima hasil dari pajak yang harusnya dibayarkan untuk negara, tapi dipakai untuk keperluan dirinya sendiri. Tangkap sama KPK. Nah, ini tafsir dari hadis. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang penutupannya yang berbunyi, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara setan. Maksudnya fit tabdzir, saudara setan dalam soal tabdzir, wasafahi, dan dalam soal kebodohan dia, wa tarki taatillah, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, wartikabi maksiatihi, dan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Walihada qala, dan karena ini Allah berfirman, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi saudara-saudara setan adalah orang-orang yang melakukan kebodohan karena dia tabdzir, ya, dia as-safahu, ya, bodoh, enggak tahu bagaimana mengelola harta yang benar. Yang ketiga, meninggalkan ketaatan kepada Allah, harta dipakai untuk istri, istrinya enggak pernah dikasih nafkah, anaknya enggak pernah dikasih uang untuk sekolahnya, ya, malah dipakai untuk berjudi online. Nah, sudah dosa dia. Ini watika bi maksiatihi, dan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, dipakai untuk berjudi, dipakai untuk beli narkoba, dipakai untuk minum-minuman keras dan sebagainya. Walihada, dan karena ini Allah berfirman, dan setan itu adalah kepada Tuhannya sangat ingkar,
kafuran diartikan juhudan, menentang. Li'anahu karena setan itu mengingkari nikmat Allah yang alaih, mengingkari nikmat Allah kepada dia. Setan itu mengingkari nikmat Allah. Walam ya'mal bi ta'atih, dan setan tidak beramal dengan mentaati Allah. Jadi kalau kita tidak beramal dalam rangka mentaati Allah, kita juga termasuk saudara setan. Kalau kita tidak ingat kepada nikmat Allah, kita termasuk saudara setan. Itu kata Ibnu Katsir begitu. Bahkan akbala, setan itu suka membelakangi, mengerjakan maksiatihi, kemaksiatan kepada Allah, wa mukhalafatihi, dan menyelisihi Allah. Jadi kalau kita kepingin tidak menjadi saudaranya setan, kita jangan menjadi orang yang menyelisih aturan Allah, jangan menjadi orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, jangan tidak taat kepada Allah, jangan membelanjakan harta tidak pada tempat yang baik atau yang benar. Jangan pula mengingkari nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah harus kita terima kasih atau kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah hari ini saya dapat uang, sudah kebutuhan saya tercukupi. Alhamdulillah, jangan lupa. Sedikit apapun, apalagi banyak. Ya, itulah tafsir ayat yang ke-26 ya. Berikutnya ayat yang ke-27, berikutnya ayat yang ke-28. Kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.